Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi atau latihan soal ya untuk P3K kompetensi teknis penata layanan operasional bagian ke-10 teman-teman. Kita sudah masuki part 10 atau bagian ke-10. Jadi kemarin kita sudah melakukan pembahasan atau latihan soal dari part 1 dan part 9. Nah, sekarang part 10-nya. Nah, di part 10 ini atau bagian ke-10 ini itu ada 32 soal, teman-teman ya. 32 soal yang nanti akan kita lakukan simulasi atau latihan. Oke. Jadi kompetensi teknis dalam P3K ya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan gitu ya. Jadi untuk menilai penguasaan pengetahuan kemampuan teknis jabatan yang dilamar ya, dalam hal ini adalah jabatan penata layanan operasional. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Yang pertama, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu A. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan produk yang ditawarkan. B. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan. C. Penerima layanan, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan, produk yang ditawarkan. D. Kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima pelayanan, produk yang ditawarkan, dan citra pelanggan. E. Produk yang ditawarkan, citra pelanggan, dan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. 3 unsur penting dalam pelayanan publik itu adalah penyelenggara pelayanan publik, kemudian penerima layanan, kemudian kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Jadi yang B teman-teman ya, yang pertama itu organisasinya ya, organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang kedua si penerima layanannya ya, kemudian yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan atau yang diterima si penerima pelayanan. Nah, itu 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Selanjutnya, bila sebelumnya warga masyarakat dan pelaku usaha harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mendatangi satu persatu instansi yang berwenang untuk mengurus izin kepada bagian pelayanan, maka sekarang cukup mendatangi satu tempat saja. Nah, jadi sekarang mendatangi satu tempat saja. Atau itu dikenal dengan A. Pelayanan terpadu satu pintu, B. Pelayanan administrasi perizinan, C. Pelayanan pemerintah berbasis elektronik, D. Ombudsman, atau E. Pelayanan prima kantor pemerintahan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar. Ya, jawaban benar tentunya adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP adalah layanan publik yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan administratif dalam satu tempat. PTSP ya, atau pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dengan mengurangi tahapan yang tidak perlu ya. Jadi masyarakat sekarang sudah datang di satu tempat saja untuk mengurus izin, maka selesai ya. Kalau dulu kita harus mendatangi beberapa tempat. Nah, justru PTSP itu tujuannya salah satunya untuk menyederhanakan itu ya, untuk mengurangi tahapan yang tidak perlu itu. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Layanan terpadu satu pintu. Selanjutnya, penyelenggara layanan operasional kepada masyarakat wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Bertindak jujur, disiplin, proporsional, dan profesional. B. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit. C. Bertindak adil dan non-diskriminatif. D. Keberanian dan kebiasaan menerima keluhan atau pengaduan. E.
bersikap ramah dan bersahabat dan tersenyum. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar. Ya, yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Berikut beberapa contoh kode etik dalam memberikan pelayanan publik. Bersikap jujur, disiplin, proporsional, dan profesional, adil, tidak diskriminatif, ramah, bersahabat, tersenyum, tegas, memberikan pelayanan tidak berbelit-belit, kemudian tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan, tidak melakukan pungutan liar atau tindakan yang merugikan masyarakat, membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima layanan publik ya. Jadi yang bukan itu teman-teman adalah yang D ya. Keberanian dan kebiasaan menerima keluhan pengaduan. Nah, seharusnya bukan keberanian tapi kewajiban ya. Kewajiban atau kesediaan ya, kesediaan untuk menampung keluhan dan pengaduan, bukan keberanian dan kebiasaan gitu. Oke, jadi jawabannya yang D teman-teman ya. Selanjutnya, dalam menyelenggarakan layanan operasional kepada masyarakat perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Salah satu dari prinsip kejelasan yaitu, prinsip-prinsip pelayanan publik itu banyak. Nah, ini yang ditanya adalah prinsip kejelasan. A. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. B. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya. C. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diinginkan. D. Produk pelayanan publik diterima dengan baik dan berkelanjutan. E. Tempat dan lokasi sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi. Jadi jawabannya yang benar adalah ini tentang prinsip kejelasan teman-teman ya. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan prinsip kejelasan pelayanan publik, persyaratan teknis dan administratif, kemudian unit atau pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan rincian biaya pelayanan serta tata cara pembayarannya. Akurasi dengan pengertian produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. Nah, jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi prinsip kejelasan itu salah satunya adalah kaitannya dengan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya. Oke, itu yang masuk dalam prinsip kejelasan. 5. Dalam melakukan pelayanan operasional, petugas layanan wajib memiliki etika pelayanan. Berikut ini yang termasuk dalam etika layanan cepat adalah, kalau ini etika layanan cepat. Nah, itu apa? Adalah A. Hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja. B. Tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika. C. Memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan. D. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan segera dan dapat diandalkan. E. Melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Etika layanan yang cepat adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan segera dan dapat diandalkan. Etika layanan yang cepat dapat membantu memperkuat kepercayaan pelanggan dan menciptakan pengalaman positif ya. Jadi jawabannya yang D ya. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan segera dan dapat diandalkan. Itu yang D jawabannya. Selanjutnya, dalam melakukan pelayanan operasional, petugas layanan wajib memiliki etika pelayanan. Berikut ini yang termasuk dalam etika pelayanan loyal. Adalah A.
A. Hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja. B. Tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika. C. Memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan. D. Menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban. E. Sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pelanggan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan etika layanan yang loyal dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pelanggan sehingga mereka merasa dihormati dan sopan. Pelanggan yang loyal akan tetap setia pada merek atau perusahaan bahkan ketika ada banyak pilihan lain yang tersedia ya. Jadi di sini jawabannya yang E teman-teman ya. Sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pelanggan atau penerima layanan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan operasional, seorang wajib mempunyai sikap profesional. Berikut ini yang bukan karakteristik dari pegawai yang mempunyai sikap profesionalisme, yaitu berarti yang bukan teman-teman ya, kuncinya yang bukan. A. Bertanggung jawab dan bermoralitas. B. Memiliki integritas. C. Memiliki kepercayaan diri. D. Mampu mengendalikan emosi. E. Mampu memahami pendapat orang lain. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan karakteristik pegawai yang mempunyai sikap profesionalisme itu adalah yang pertama, dia bertanggung jawab dan bermoralitas. Kemudian memiliki integritas, memiliki kepercayaan diri, kemudian mampu mengendalikan emosi, berperilaku etis, terorganisasi, memisahkan hal pribadi dan pekerjaan, kemudian fokus, ahli dalam bidangnya, kemudian yang terakhir, mampu memotivasi diri sendiri ya. Jadi yang bukan teman-teman ya, yang bukan itu adalah yang E ya. Mampu memahami pendapat orang lain. Nah, ini tidak termasuk dalam karakteristik dari pegawai yang mempunyai sikap profesionalisme. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan persoalan pelayanan di Indonesia, yaitu A. Tidak responsif dan diskriminasi. B. Prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit. C. Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan. D. Pemberi layanan tidak ramah. Atau E. Mudah dan murah. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan mudah dan murah itu bukan merupakan persoalan pelayanan di Indonesia. Jadi mudah dan murah ya dalam sebuah pelayanan operasional di Indonesia ini justru sulit ditemui teman-teman. Justru yang paling banyak ditemui itu yang A ya, misalnya tidak responsif, kemudian diskriminasi, kemudian kita menemukan prosedurnya yang sulit dipenuhi ya, kemudian tahapannya juga berbelit-belit ya, muter-muter gitu. Kemudian tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian. Nah, kita nggak tahu, kadang-kadang ada persoalan yang kita adukan, selesainya entah kapan gitu ya, tidak jelas. Kemudian yang D, pemberi layanan tidak ramah. Ini sering sekali kita temukan ya. Jadi yang petugas pemberi layanan itu kadang-kadang cemberut gitu ya, jutek, marah-marah gitu ya, tidak ramah. Nah, ini justru yang sering ditemukan ya, ABCD ini di Indonesia. Nah, yang mudah murah ini justru sulit ditemukan. Makanya ini bukan menjadi persoalan di Indonesia. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya, dalam konteks perencanaan layanan operasional, apa yang dimaksud dengan proyeksi permintaan layanan? A. Menentukan jumlah pegawai yang akan direkrut. B. Memprediksi kebutuhan permintaan layanan mendatang. C. Menghitung anggaran tahunan. D. Menambah jumlah prosedur layanan. Atau E. Mengurangi jam operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B teman-teman ya.
Pembahasan. Proyeksi permintaan layanan adalah teknik untuk memperkirakan permintaan layanan di masa mendatang. Teknik ini disebut juga sebagai peramalan permintaan atau demand forecasting. Nah, jadi yang dimaksud proyeksi permintaan layanan itu adalah memprediksi ya atau memperkirakan sebuah kebutuhan permintaan layanan mendatang atau yang akan datang. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, apa manfaat dari mengidentifikasi kendala dalam perencanaan layanan operasional? A. Untuk mempercepat penyusunan anggaran. B. Untuk memastikan bahwa kendala dapat diantisipasi. C. Untuk meningkatkan jumlah pegawai. D. Untuk menambah jumlah prosedur. Atau E. Untuk menunda pelaksanaan layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Salah satu manfaat dari mengidentifikasi kendala dalam perencanaan layanan operasional adalah untuk memastikan bahwa kendala dapat diantisipasi ya. Jadi jawabannya yang B. Untuk memastikan bahwa kendala dapat diantisipasi. Selanjutnya, dalam perencanaan layanan operasional, strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran? A. Menambah prosedur administrasi. B. Mengganti sistem tanpa analisis. C. Untuk mengurangi jumlah pegawai. D. Menambah anggaran tanpa peninjauan. Atau E. Menerapkan prioritas terhadap layanan. Kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang E ya. Pembahasan. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah menerapkan prioritas terhadap layanan ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Jadi menerapkan prioritas terhadap layanan. Nah, ini salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan daripada anggaran. Selanjutnya, dalam perencanaan operasional, pemantauan kinerja layanan bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah jumlah prosedur. C. Mengurangi jam operasional. D. Memastikan layanan berjalan sesuai rencana. Atau E. Mengubah struktur organisasi. Yang benar itu adalah ya, kita lihat yang benar adalah yang D ya. Pembahasan. Salah satu tujuan pemantauan kinerja layanan dalam perencanaan operasional adalah memastikan layanan berjalan sesuai rencana ya. Jadi yang D ya. Jadi memastikan layanan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau sesuai dengan rencana. Selanjutnya, mengapa perlu adanya peninjauan ulang terhadap rencana layanan operasional secara berkala? A. Untuk meningkatkan jumlah pegawai. B. Untuk memperpanjang waktu layanan. C. Untuk menghapus prosedur yang tidak perlu. D. Untuk mengurangi jumlah laporan. Atau E. Untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar adalah yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Peninjauan ulang terhadap rencana layanan operasional secara berkala penting untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan, gitu ya. Jadi peninjauan itu sangat penting ya untuk memastikan bahwa sebuah rencana itu masih relevan ya. Masih relevan, sehingga jawabannya yang E untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan. Selanjutnya, dalam perencanaan layanan operasional, mengapa penting untuk memperhitungkan ketersediaan sumber daya? A. Agar bisa menambah prosedur layanan. B. Untuk mengurangi beban kerja pegawai. C. Untuk meningkatkan jumlah laporan. D. Untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan ada. Atau E. Untuk menghapus bagian operasional tertentu. Kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang D ya. Kita lihat pembahasan teman-teman.
Dalam perencanaan layanan operasional, penting untuk memperhitungkan ketersediaan sumber daya agar memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan itu ada, ya. Jadi jawabannya yang D, ya. Untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan itu ada. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan kontingensi dalam perencanaan layanan operasional? A. Proses mengurangi anggaran layanan. B. Rencana alternatif untuk mengantisipasi kejadian tak terduga. C. Meningkatkan jumlah pegawai dalam layanan. Atau D. Menghapus prosedur standar. E. Menambah anggaran layanan secara besar-besaran. Jawabannya adalah perencanaan kontingensi, ya. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, ya. Kita lihat pembahasan. Perencanaan kontingensi adalah proses untuk merencanakan tindakan yang akan diambil jika terjadi keadaan yang tidak terduga atau peristiwa yang mengganggu. Perencanaan ini juga dikenal sebagai rencana alternatif, ya. Jadi jawabannya tentu yang B, ya. Rencana alternatif untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Nah, itu perencanaan kontingensi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, penata layanan operasional bekerja untuk memastikan bahwa A. Produk memenuhi permintaan pasar. B. Operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan standar kualitas. C. Perusahaan meraih keuntungan tinggi. D. Karyawan mendapatkan pelatihan reguler. Atau E. Anggaran operasional terpenuhi. Jawabannya adalah ya yang B, ya, teman-teman, ya. Pembahasan tugas inti penata layanan operasional adalah memantau dan memastikan bahwa operasional berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas layanan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan standar kualitas. Selanjutnya, keterampilan apa yang paling penting bagi penata layanan operasional? A. Negosiasi kontrak. B. Analisis pasar. C. Manajemen waktu dan pengorganisasian. D. Perencanaan strategi branding. Atau E. Berbicara di depan khalayak umum. Jawabannya adalah ini yang ditanya adalah keterampilan yang penting bagi PLO, ya, atau penata layanan operasional. Jadi keterampilan itu kan banyak. Nah, ini keterampilan yang paling penting. Kita lihat jawabannya benar adalah ya yang C, ya. Pembahasan manajemen waktu dan pengorganisasian adalah keterampilan inti karena penata layanan operasional harus menangani banyak tugas secara simultan, ya. Jadi keterampilan ini sangat penting sekali bagi penata layanan operasional, yaitu tentang manajemen waktu dan pengorganisasian. Selanjutnya, mengapa keterampilan komunikasi penting bagi penata layanan operasional? A. Agar mampu memimpin dan berkoordinasi dengan tim. B. Untuk meningkatkan promosi perusahaan. C. Untuk menegosiasikan harga dengan pelanggan. D. Untuk mengembangkan strategi investasi. E. Untuk memberi perintah. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman, ya. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar tim. Memastikan operasional berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada, ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Agar mampu memimpin dan berkoordinasi dengan tim. Nah, itu komunikasi penting bagi penata layanan operasional. Selanjutnya, apa manfaat memiliki keterampilan analisis data bagi penata layanan operasional? Nah, kalau tadi keterampilan ini, ya, komunikasi. Kalau ini keterampilan analisis data. A. Meningkatkan peluang inovasi produk. B. Meningkatkan citra pelayanan publik. C. Membantu dalam pembuatan desain produk baru. D. Meningkatkan kemampuan dalam merekrut karyawan.
Memantau efisiensi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan teman-teman. Analisis data membantu penata layanan operasional memantau kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan sebuah solusi ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Memantau efisiensi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari keterampilan manajemen risiko dalam peran penata layanan operasional? A. Meningkatkan penjualan perusahaan. B. Meningkatkan citra perusahaan. C. Mengantisipasi dan mencegah gangguan operasional. D. Menurunkan biaya operasional. Atau E. Meningkatkan peluang inovasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C teman-teman ya. Pembahasan manajemen risiko memungkinkan penata layanan operasional untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah mitigasi. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Jadi mengantisipasi dan mencegah gangguan operasional. Selanjutnya, apa tujuan utama dari koordinasi dengan berbagai pihak dalam instansi terkait? A. Mengurangi beban kerja individu. B. Memastikan seluruh proses berjalan selaras untuk mencapai tujuan operasional. C. Mengurangi kebutuhan akan evaluasi berkala. D. Memaksimalkan keuntungan dalam waktu singkat. Atau E. Mengefisiensi anggaran operasional. Kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang B teman-teman ya. Pembahasan koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan tindakan berbagai pihak sehingga operasional berjalan lancar dan sesuai dengan rencana ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Memastikan seluruh proses berjalan selaras untuk mencapai tujuan operasional. Itu tujuan daripada salah satu tujuan dari koordinasi dengan berbagai pihak dalam instansi terkait. Selanjutnya, bidang pelayanan umum di instansi Anda mengajukan strategi baru dengan menambah jumlah pegawai yang banyak untuk meningkatkan jumlah pelayanan secara signifikan. Namun, bidang keuangan mengungkapkan kekhawatirannya karena pasti akan berdampak kepada biaya pengeluaran yang meningkat secara signifikan. Bagaimana seharusnya menangani situasi ini agar dapat mencapai kesepakatan yang optimal bagi pelayanan dan instansi? A. Memaksa bidang pelayanan umum untuk meningkatkan pelayanan tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. B. Mengurangi skala strategi pelayanan agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. C. Mengabaikan masukan kedua bidang dalam pengambilan keputusan strategis. D. Mendorong kerjasama antar kedua bidang untuk merumuskan strategi yang meningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran. E. Menunda penerapan usulan kedua bidang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang D teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Langkah terbaik adalah mendorong kerjasama antar kedua bidang untuk merumuskan strategi yang meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, serta kapasitas yang ada secara optimal. Solusi ini memungkinkan keduanya untuk saling memahami keterbatasan masing-masing dan mencari alternatif solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jawabannya yang D ya. Mendorong kerjasama antar kedua bidang untuk merumuskan strategi yang meningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran. Oke. Selanjutnya, jika dua divisi dalam sebuah instansi memiliki tujuan yang bertentangan dan tetap harus bekerja sama,
Apa langkah terbaik yang bisa diambil untuk menyelaraskan tujuan kedua divisi tersebut? A. Membiarkan konflik hingga salah satu pihak menyerah. B. Memisahkan kedua divisi agar tidak perlu berhubungan satu sama lain. C. Memfasilitasi sesi mediasi untuk menyelaraskan tujuan dan menemukan titik temu. D. Mengabaikan konflik dengan harapan akan selesai sendiri. E. Mengganti pimpinan salah satu divisi yang terlibat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mengadakan sesi mediasi adalah langkah terbaik untuk menyelaraskan tujuan yang bertentangan. Mediasi memungkinkan kedua divisi untuk saling memahami kebutuhan dan keterbatasan masing-masing, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan instansi ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Memfasilitasi sesi mediasi untuk menyelaraskan tujuan dan menemukan titik temu. Selanjutnya, seorang penerima layanan mengajukan keluhan mengenai pelayanan yang sering tidak jelas waktu penyelesaiannya. Apa langkah yang paling tepat yang bisa diambil penata layanan operasional untuk mencegah agar masalah ini tidak terjadi lagi di masa mendatang? A. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan setiap kali terjadi keterlambatan. B. Meminta maaf dan mengabaikan masalah karena dianggap jarang terjadi. C. Melakukan investigasi pada proses pelayanan dan memperbaiki tahapan yang bermasalah. D. Mengurangi jumlah staf pelayanan untuk menghemat biaya operasional. Atau E. Menaikkan harga jasa layanan guna menutup kerugian akibat keterlambatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Melakukan investigasi pada proses pelayanan memungkinkan instansi untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam layanan yang tidak tepat waktu dan memperbaiki proses tersebut. Langkah ini lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hanya memberikan kompensasi ya. Jadi kalau terjadi sebuah keluhan dari penerima layanan kaitannya dengan waktu penyelesaian persoalan atau keluhan yang tidak jelas agar tidak terjadi lagi di masa mendatang, maka kita melakukan investigasi ya, diinvestigasi pada proses pelayanan. Jika sudah ketemu persoalannya, maka lakukan perbaikan tahapan yang bermasalah tersebut. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, saat menyusun standar operasional prosedur ya, atau saat menyusun SOP baru, langkah awal yang penting dilakukan oleh instansi pemerintah adalah A. Menganalisis dan menilai semua prosedur yang sudah berjalan saat ini. B. Menyalin SOP dari instansi lain yang memiliki bentuk layanan yang serupa. C. Membuat SOP secepat mungkin untuk menghemat waktu. D. Mengabaikan masukan dari pegawai yang terlibat dalam proses kerja. Atau E. Menyusun SOP tanpa perlu melakukan pengujian atau uji coba. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang A ya teman-teman ya. Pembahasan langkah awal yang penting dalam menyusun SOP adalah meninjau dan menganalisis prosedur yang ada saat ini untuk memahami aspek mana yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Hal ini memungkinkan perusahaan atau instansi untuk menyusun SOP yang relevan dan efektif ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Jadi melakukan analisa atau menganalisis, kemudian menilai semua prosedur yang sudah berjalan saat ini. Sehingga nanti ketahuan ya, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dievaluasi, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang perlu disempurnakan. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional memutuskan untuk melakukan penilaian risiko atau risk assessment ya, secara berkala. Apa manfaat utama dari pendekatan ini bagi operasional instansi pemerintah? A. Mengabaikan risiko kecil demi efisiensi operasional. B. Menambah jumlah pegawai untuk menangani berbagai risiko.
C. Mengurangi biaya operasional dengan menurunkan kualitas layanan. D. Mengidentifikasi potensi risiko sebelum masalah terjadi sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan. E. Menunda proyek agar dapat menghindari risiko jangka pendek. Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan. Penilaian risiko secara berkala membantu instansi pemerintah mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi masalah, sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil. Pendekatan ini efektif dalam meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kelancaran operasional instansi. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya, mengidentifikasi potensi risiko sebelum masalah terjadi, sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan. Selanjutnya, dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik. Salah satu cara mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan A. Mengabaikan permintaan dari divisi-divisi kecil. B. Menyusun anggaran tanpa konsultasi dengan divisi lain. C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. D. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. E. Meminta setiap divisi untuk mengirimkan kebutuhan operasionalnya. Jawabannya adalah jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Nah, ini yang paling benar. Pembahasan melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik, sehingga pengadaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan berdasarkan data yang diperoleh ya, atau berdasarkan survei. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman ya. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Selanjutnya, dalam pengelolaan anggaran operasional penting untuk membuat perencanaan yang matang agar tidak terjadi pemborosan. Salah satu cara efektif untuk mengelola anggaran adalah A. Menggunakan anggaran secara maksimal di awal tahun. B. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. C. Membiarkan divisi lain menggunakan anggaran tanpa pengawasan. D. Mengalokasikan seluruh anggaran untuk satu proyek besar. E. Mengganti pegawai dengan teknologi untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan salah satu cara efektif untuk mengelola anggaran agar tidak terjadi pemborosan adalah dengan melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan utama dari analisis program kerja oleh penata layanan operasional adalah untuk A. Menyesuaikan program kerja dengan anggaran yang tersedia. B. Membuat laporan keuangan yang lebih terperinci. C. Menentukan efektivitas teknologi yang digunakan dalam operasional. D. Meningkatkan tingkat otomatisasi proses operasional. E. Memastikan seluruh program kerja sejalan dengan kebijakan organisasi. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Penata layanan operasional bertanggung jawab untuk menganalisis program kerja guna memastikan setiap rencana dan pelaksanaan aktivitas operasional mendukung kebijakan dan tujuan strategis organisasi. Ini melibatkan pengecekan apakah program tersebut efisien, relevan, dan selaras dengan misi instansi ya. Jadi jawabannya yang E ya. Memastikan seluruh program kerja itu sejalan dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya, dalam menelaah program kerja, langkah pertama yang dilakukan oleh penata layanan operasional biasanya adalah A. Mengevaluasi hasil program kerja sebelumnya.
D. Menentukan anggaran untuk program kerja baru. C. Mengidentifikasi tujuan dan indikator keberhasilan program. D. Memastikan semua program menggunakan teknologi terkini. E. Membuat jadwal implementasi program. Jawabannya adalah, kita lihat. Ya, jawabannya benar itu adalah yang C ya. Pembahasan langkah awal dalam menelaah program kerja adalah memahami tujuan program dan indikator keberhasilannya. Hal ini memungkinkan penata layanan operasional untuk menentukan apakah program tersebut relevan dengan sasaran strategis dan untuk menetapkan kerangka evaluasi yang lebih jelas ya. Jadi jawabannya yang C. Melakukan identifikasi atau mengidentifikasi tujuan dan indikator keberhasilan program. Selanjutnya, indikator utama yang harus dipertimbangkan penata layanan operasional dalam menelaah keberhasilan program kerja adalah A. Jumlah dana yang terserap, B. Kecepatan penyelesaian program kerja, C. Pencapaian hasil sesuai target yang ditetapkan, D. Tingkat penggunaan teknologi baru dalam operasional, atau E. Penilaian subjektif dari manajer tim. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Keberhasilan program kerja diukur berdasarkan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Penata layanan operasional harus fokus pada dampak nyata dari program terhadap tujuan organisasi, bukan hanya pada faktor input seperti anggaran atau waktu. Jadi jawabannya yang C ya. Pencapaian hasil sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam analisis program kerja yang dihadapi oleh penata layanan operasional adalah A. Kurangnya data yang dapat digunakan untuk evaluasi. B. Tidak adanya teknologi yang mendukung operasional. C. Rendahnya keterlibatan karyawan dalam implementasi program. D. Ketidaksesuaian anggaran dengan teknologi terkini. Atau E. Perubahan manajemen tingkat atas secara tiba-tiba. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar. Ya, yang A ya. Pembahasan tantangan umum dalam menganalisis program kerja adalah minimnya data yang relevan atau valid untuk mengevaluasi efektivitas program. Data yang tidak memadai dapat menghambat penata layanan operasional dalam membuat keputusan yang didasarkan kepada bukti. Jadi jawabannya yang A ya. Kurangnya data yang dapat digunakan untuk evaluasi. Selanjutnya, jika program kerja yang telah direncanakan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, langkah terbaik yang diambil oleh penata layanan operasional adalah A. Menghentikan program kerja secara langsung, B. Melakukan revisi terhadap strategi implementasi program, C. Mengganti program kerja dengan proyek lain, D. Meningkatkan anggaran untuk mendukung program kerja, atau E. Meminta manajemen untuk mengambil alih program kerja. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah ya, yang B ya, teman-teman ya. Pembahasan. Jika program kerja tidak mencapai hasil yang diharapkan, penata layanan operasional sebaiknya meninjau ulang strategi implementasi. Hal ini melibatkan identifikasi kendala, penyesuaian proses, dan pengembangan solusi untuk memastikan program dapat berjalan lebih efektif tanpa harus dihentikan secara langsung ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kita melakukan sebuah revisi terhadap strategi implementasi program tersebut. Oke, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, oke, selesai ya. Demikianlah ya teman-teman 32 contoh soal yang sudah kita lakukan simulasi tadi. Kita sudah latihan. Mudah-mudahan 32 soal tadi itu menambah wawasan teman-teman sehingga nanti saat ujian teman-teman dapat menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses.
Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.